Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aquabilo. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana membuat mini bonsai untuk aquascape. Bahan-bahan yang perlu teman-teman siapkan adalah sebagai berikut. Untuk peralatan yang perlu teman-teman siapkan juga adalah sebagai berikut. Untuk langkah pertama kita perlu mempersiapkan batang utama. Bagian melengkung ini akan kita jadikan batang utama dari bonsai kita. Kita potong saja menggunakan gergaji. Kemudian kita rapikan bagian atasnya, nanti akan kita pakai untuk batok kelapa. Di sini saya menggunakan gunting ranting untuk mempermudah pemotongan. Jika batang utama sudah kita persiapkan, langkah selanjutnya adalah menempelkan batang utama tadi ke batu fosil pasir. Agar sambungannya kuat, kita bisa menambahkan busa kapas atau filter rokok. Gunakan lem Korea untuk merekatkan batang pohon dengan batu fosil pasir. Tambahkan ranting pohon untuk mempercantik bonsai yang akan kita buat. Kemudian kita rekatkan dengan lem Korea. Batang utama pohon bonsai tadi terlalu tipis, jadi kita tambahkan batang untuk mempertebal bonsai. Kemudian sesekali kita bisa merapikan bagian atas bonsai yang sudah kita buat. Bagian atas ini nanti akan kita pasangkan batok kelapa sebagai tempat meletakkan moss. Tambahkan lagi ranting pohon agar terlihat lebih natural. Teman-teman bisa mempertebal bagian batang pohon juga. Jika dirasa perlu, silakan tambahkan ranting pohon sesuai dengan selera teman-teman. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk merapikan bagian atas ranting pohon, karena bagian ini nanti akan dipasang batok kelapa untuk tempat moss. Langkah berikutnya kita menambahkan akar pohon agar bonsai terlihat lebih natural. Akar pohon tadi dapat ditempelkan di bagian batu bawah bonsai. Sesuaikan lekukan kayu rasa mala ke permukaan batu fosil pasir supaya terlihat lebih natural. Langkah selanjutnya adalah menempelkan batok kelapa di atas ranting pohon. Batok kelapa ini fungsinya adalah sebagai tempat tatakan weeping moss. Selain meletakkan weeping moss, teman-teman juga bisa menggantinya dengan busa palangga mini, kandung dengan selera teman-teman. Pastikan permukaan ranting pohon sudah dibuat datar sehingga mempermudah proses penempelan batok kelapa ke atas ranting pohon. Tempelkan batok kelapa ke semua ranting pohon sehingga terlihat lebih rimbun. Baik teman-teman, untuk bonsainya kita sudah 90% hampir jadi. Tinggal kita perhalus saja menggunakan serbuk kayu atau serbuk kopi. Ini fungsinya untuk menghilangkan sambungan-sambungan yang sudah kita buat tadi, agar kayunya terlihat lebih menyatu dan natural. Berikan lem agar serbuk kayu menempel. Kemudian ratakan bagian permukaannya. Bersihkan sisa-sisa serbuk kayu yang sudah menempel di pohon. Ya, ini penampakan bonsai kita sudah jadi ya. Seperti ini jadinya. Untuk video pemasangan aquascape akan dilanjutkan di part selanjutnya. Salam Aquabilo. Ya teman-teman, di video kali ini kita akan memasang tanaman untuk mini bonsai kali ini. Jadi yang akan kita tampilkan di sini adalah moss weeping, kemudian nanti di bawah juga akan kita tampilkan busa palendra mini. Oke, langsung saja lihat videonya. Ya, yang pertama untuk di lempengan ini kita kasih lem Korea. Ini fungsinya untuk merekatkan lempengan ini dengan weeping moss. Ya, weeping mossnya seperti ini ya, kita tampilkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan ke seluruh permukaan lempeng ini ya, lempeng batok kelapa ini ya. Teman-teman selain bisa menggunakan batok kelapa juga bisa menggunakan batok kepala. Bukan ya. Kita bisa menggunakan busa spons, atau kalau teman-teman tidak punya busa spons bisa menggunakan kain streaming ya. Itu supaya dia bisa rekat tuh, tidak lepas-lepas ketika kita pindahkan bonsainya seperti itu. Nah, jadi kita rapikan ya, ini kita tambahkan untuk
wrapping mouse-nya, kemudian kita potong supaya rapi. Jadi kalau jangan lupa setelah kita pasang itu harus kita rapikan ya, supaya lebih kelihatan rapi aja, lebih profesionalnya. Nah kemudian kalau sudah rapi bagian atasnya, kita bisa menambahkan di bagian bawah itu Bose Palandra mini, atau kalau teman-teman punya Anubias boleh ditambahkan Anubias. Bose Palandra dan Anubias itu termasuk tanaman lolek yang mudah untuk dirawat ya. Buat teman-teman yang belum pencet tombol subscribe, silakan pencet tombol subscribe, karena subscribe dari teman-teman itu membuat saya lebih semangat lagi untuk buat konten. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Nah kemudian jangan lupa teman-teman, kita harus membasahi tanaman kita. Nah untuk akuarium yang saya pilih adalah Candila iCube 22 cm ya. Sini kita kasih pasir silika. Nah kenapa pasir silika saja? Karena kita kan tadi cuman pakai tanaman lolek ya, seperti Bose Palandra dan juga Anubias atau dengan moss weeping ya. Nah itu tidak perlu kita kasih substrat, karena mereka tidak perlu substrat dan mereka hanya lebih bagus kalau menempel di batu atau di kayu, maka kita tidak perlu membuat substrat atau mengasih pupuk dasar. Oke, untuk mempercantik kita bisa tambahkan beberapa batu-batu kerikil kecil, dan setelah itu kita bisa menuangkan air. Nah di sini saya pakai teknik ya, jadi kita kasih plastik supaya airnya itu tidak muncrat-muncrat kemana-mana ya, jadi pasirnya itu tidak terbang-terbang kemana-mana tuh ya. Terus kita kasih juga aqua kayak gini yang udah kita lubangin, jadi airnya itu tidak muncrat-muncrat gitu, jadi lebih bagus lah. Nah ini kemudian kita kasih HOB atau hang on bed filter supaya airnya tetap bening. Nah jadinya seperti ini ya. Dan teman-teman, saran saya pasirnya itu sebelum dikasih dicuci dulu, jadi tidak pasir habis beli dari tukang ikan terus langsung asal cemplungin aja di sini, butek pasti otomatis itu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk dibersihkan. Nah ini kita sirkulasikan selama 2-3 hari ya. Biasanya kalau kita sudah sirkulasikan itu nanti otomatis cepet sekali dia lebih bening dan kotorannya itu sudah tersaring, sehingga kita bisa masukkan tuh ikan-ikan kecil atau udang-udangan gitu, supaya tidak mabok ya kan. Disitu kan kalau banyak kotoran tuh mabok tuh mereka biasanya. Nah ini setelah 3 hari ya, saya masukkan ke dalam kamar ini dan kita matikan lampu ya, jadi keren banget ini. Terus kita kasih ikan cupang di sini kan. Sebelum kita masukkan langsung, sebaiknya ikan cupang tuh diadaptasikan dulu. Nah ini juga kita tambahkan beberapa pekerja rodi ya. Di sini kita masukkan keong. Oh sorry, ini agak kebalik keongnya, jadi saya balikan lagi supaya lebih pas. Nah ini fungsinya keong itu sangat penting sekali ya, sangat vital sekali ini. Tanpa keong tuh nggak jadi aquascape. Wah lebay. Jadi kalau kita sudah kasih keong itu, nanti dia makanan lumut tuh yang ada di dinding-dinding akuarium. Nah ini setelah 15 menit kita bisa lepas nih ikannya nih. Jadi dia anggapannya kalau sudah 15 menit itu suhunya antara suhu air di plastik dengan di akuarium itu udah sama, jadi bisa kita keluarkan. Ini agak ribet ya ini ya, motongnya ya. Nah ini penampakannya sungguh cakep banget ya. Kalau buat saya ini akuariumnya cakep banget sih, minimalis. Jadi cuman ada pohon bonsai dan juga ada Bose Palandra. Oke, ikannya sudah masuk seperti ini. Langsung ngumpet ya ikannya ya. Ya mungkin malu sama saya atau takut itu sama saya, belum kenalan, karena kita belum kenalan. Kalau tak kenal maka tak sayang ya. Nanti kalau sudah dikasih makan baru tuh dia tuh mendatengin kita terus. Kemudian di bagian atas tuh kita kasih Amazon Frogbit. Ini cukup murah dan juga bagus ya. Ini fungsinya ya buat nambah-nambah flora aja di dalam aquascape. Kemudian untuk filternya juga tadi kan kecil ya. Untuk HOB nya ini saya buat lebih besar. Jadi kalau yang HOB kecil tuh biasanya saya pakai untuk yang 4 liter. Kalau yang ini cukup ukurannya cukup besar, sekitar 12 liter ya ini. Nah ikannya juga udah mulai terbiasa dan seperti ini jadinya. Keong pun udah bisa mengekspor. Ini keong tanduk ya, keong tanduk yang kayak lebah gitu, yang bi ya. Satunya nggak kelihatan nih, semoga aja nggak keluar. Saya nggak tahu ya kalau teman-teman gimana, tapi kalau keong tanduk tuh kenapa mereka tuh suka keluar dari akuarium ya, kayak bunuh diri gitu. Di luar kan tidak ada airnya ya, tapi mereka suka banget tuh keluar. Nah penampakannya seperti ini ya. Buat teman-teman yang sudah nonton, saya ucapkan terima kasih.
atas supportnya selama ini. Salam dari Aquabello. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini.